Sejak bulan Maret tahun lalu, tahun 2019, kita sudah tidak bisa beribadah di gereja. Semua anak-anak harus ikut sekolah minggu dari rumah masing-masing karena virus corona sudah menyebabkan banyak orang sakit dan banyak yang meninggal. Sungguh sedih dan menakutkan. Karena ada virus corona, maka anak-anak beribadah lewat YouTube dan Zoom. Pasti anak-anak merasa tidak nyaman, tidak enak beribadah di rumah, tidak bisa bertemu teman-teman. Lalu ada anak-anak yang menjadi malas beribadah. Ada yang beribadah tapi dengan cara yang salah. Tapi ada anak-anak yang tetap setia beribadah dan mereka beribadah dengan sikap yang benar. Kalau kamu bagaimana? Kita bersyukur kepada Allah karena Ia memberikan cara lain untuk tetap beribadah meskipun ada virus corona. Roma 12 ayat 11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Maka marilah kita tetap setia ikut Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan stop. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada sukacita? Semoga kalian di rumah bersukacita bersama-sama dengan Lause di sini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur ya, meskipun sudah hampir setahun lebih kita tidak bisa berjumpa secara langsung dalam ibadah sekolah minggu, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kita yang terbaik ya. Di dalam masa pandemi ini Tuhan memberikan perangkat kepada kita ya, melalui Zoom, YouTube ya Lause. Lalu apalagi ada jaringan yang kita bisa pakai sehingga kita bisa beribadah secara online. Ya, itu dia. Dan kita juga bersyukur karena hari ini adalah hari yang spesial di mana kita akan merayakan ulang tahun Sekolah Minggu Shema yang ke-55. Wah, luar biasa ya penyertaan Tuhan ya. Sudah 55 tahun menyertai Sekolah Minggu Shema. Ya, adik-adik di rumah juga diberikan kesetiaan dalam beribadah. Meskipun mungkin kadang merasa bosan, malas karena beribadah online, tapi bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan adik-adik supaya semangat beribadah. Yuk, sekarang kita akan naikkan syukur kita, puji-pujian kita kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, mari sekarang kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, boleh menyertai kami. Kami hari ini bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolong berikan kami hati yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau memberikan persembahan kami, bahkan memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Senita, karena Tuhan Yesus itu begitu baik
Dia menyertai kita sepanjang hidup kita. Sekarang ada yang Lause Jen ingin katakan. Lause Nita mau tahu? Apa itu? Anak-anak mau tahu? Yuk mari kita nyanyikan. Stop, ku mau katakan. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, ya, adik-adik sudah tahu ya apa yang akan Lause Jen tadi katakan ya melalui lagu tadi, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa kita. Oleh sebab itu, mari adik-adik jangan lagi bermalas-malasan ya. Ya Lause ya, di rumah. Bosan-bosan ya Lause. Betul, jangan bosan-bosan untuk memuji Tuhan. Yuk, sekarang kita lebih semangat naikkan lagi pujian Stop, ku mau katakan dengan sukacita. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, Yesus sangat baik kepada kita. Dia mengampuni dosa kita, Dia menyelamatkan kita. Untuk itu kita mau berjanji untuk ikut Yesus sampai selamanya. Mari kita menyanyikan lagu Aku ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus, Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, Dia selalu membimbing daku. dalam senang, dalam susah aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. kita ulang lagi dari awal. Aku ikut Tuhanku. Kesini, kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus, dan dengan firman-Nya, Ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikutku. Aku ikut sampai selamanya. ya adik-adik yang tadi mungkin masih berdiri ya, sekarang silakan duduk. Tiba saatnya kita akan
memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kalau memberikan yang terbaik nanti adik-adik bisa lipat dengan rapi ya Lause, nanti dimasukkan ke dalam kotak yang adik-adik sudah persiapkan di rumah. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tak boleh malas. Mari semuanya lipat tangan, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur. Sekarang kami telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan dalam sekolah minggu. Terima kasih berkat Tuhan untuk Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita akan sama-sama bernyanyi Susahnya Aku Taat ya. Oke, mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tenang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Engkau memelihara hidup kami, Tuhan memberikan kesempatan untuk kami hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa konsentrasi dengan baik, kami bisa duduk tenang memperhatikan firman Tuhan, dan terlebih lagi kami bisa mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, walaupun
walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih muda, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita diberi sehat, bisa beribadah pada hari ini. Dan yang istimewa, hari ini kita sedang merayakan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu Sema yang ke-55 tahun. Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, kali ini Pak Yusa ingin bercerita tentang seorang yang masih kecil, masih muda, tidak berpengalaman, tetapi dia harus berhadapan dengan orang yang tinggi besar, orang yang sangat kuat. Siapakah dia kira-kira? Betul, dia adalah Daud. Nah, ketika perang antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin terjadi, majulah seseorang yang begitu luar biasa besarnya, tingginya kira-kira 3 meter adik-adik. Dia bernama Goliat. Nah, dia adalah tentara Filistin yang maju ke depan, memakai baju perang yang disebut dengan baju sirah, dengan perlengkapan pedang yang hebat, sambil ada orang yang memegang tameng atau perisai miliknya yang menantang kepada bangsa Israel. Utuslah satu orang untuk datang kepada, kalau aku kalah, maka kami bangsa Filistin akan menghamba kepada bangsa Israel. Tetapi kalau kalian bangsa Israel yang kalah, maka kalian harus menghamba kepada kami, orang-orang Filistin. Dan adik-adik, ketika perang itu sedang terjadi, Daud pekerjaannya adalah seorang gembala. Dia sedang menggembalakan ternaknya di padang, domba-dombanya yang ada di padang. Kemudian tiba-tiba ayahnya Isai memanggil dia, Daud, tolonglah dulu lah. Tolong kamu pergi ke medan perang. Lihat, kau punya kakak-kakak di sana. Apakah mereka masih hidup ataukah mereka tidak selamat dari peperangan? Sekalian ya, kamu bawa bekal untuk mereka. Akhirnya Daud pergi ke medan perang itu. Nah adik-adik, sesampai di sana dia melihat tentara Israel sedang bercakap-cakap. Mereka bercerita, membahas bagaimana melihat orang Filistin itu sedang menghina bangsa Israel. Daud mendengar itu kemudian menjadi marah dan dia berkata, wah, dia pikir dia ini siapa? Mentang-mentang badannya besar, seenaknya dia menghina kita. Mentang-mentang dia tinggi besar kuat, dia bisa berkata-kata seenaknya tentang kita, umat Tuhan. Akhirnya adik-adik, ketika tentara Israel mendengar Daud berespon seperti itu, maka larilah mereka kepada Raja Saul dan memberitahukan kepada Saul, Raja, ada orang yang berani melawan orang Filistin itu. Saul kemudian bertanya, siapakah dia? Panggil dia kemari, bawa kepadaku. Kemudian dibawanyalah Daud, seorang yang masih kecil, masih sangat muda, dan tidak punya pengalaman untuk berperang. Dan akhirnya orang-orang ketika melihat Daud, maka mereka kemudian merendahkan Daud dengan mengatakan, tidak mungkinlah kau menang Daud. Kami saja yang biasa berperang, kami semua takut menghadapi orang Filistin itu yang bernama Goliat. Tapi dengan gagah berani, Daud kemudian berkata kepada Saul, jangan sampai engkau tawar hati, Tuhan beserta dengan kita. Daud mengingatkan Saul bahwa Tuhan pasti akan menolong umatnya. Setelah mendengar itu, apa yang terjadi? Akhirnya Saul mengatakan kepada Daud, perbuatlah demikian, dan semoga Tuhan menyertai engkau. Setelah mendapat persetujuan, maka Daud kemudian mencoba perlengkapan perang. Tetapi adik-adik, semua perlengkapan itu tidak cocok. Baju sirah dipakai, kegedean, terlalu berat buat Daud yang kecil itu. Lalu kemudian diberikan pedang, dia mengangkat pedang itu pun tidak kuat. Baju sirah, pedang terlalu berat untuk Daud, sehingga akhirnya Daud hanya menggunakan 3 perlengkapan
pribadinya untuk menghadapi Goliat. Apa itu? Dia cuma memakai tongkat, dia memakai batu kali, dan dia juga memakai umban. Nah, akhirnya Daud maju menantang Goliat. Apa kata Goliat? Goliat mengatakan, anjingkah aku sehingga engkau datang hanya membawa sebuah tongkat? Tetapi adik-adik, lihat, Daud mengatakan ini kepada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu. Nah, adik-adik, akhirnya Daud maju. Dia mengambil batu, lalu kemudian dipasang pada umbannya, lalu kemudian dia putar, kemudian dilemparkan. Apa yang terjadi? Akhirnya batu itu tepat mengenai jidat dari Goliat. Adik-adik, Goliat pun kemudian jatuh. Daud kemudian mengambil pedang, dan kemudian Daud membunuh Goliat dan mengalahkan bangsa Filistin atas nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud pada masa itu menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu Goliat, manusia raksasa yang sangat kuat. Bahkan tentara Israel pun takut kepada Goliat itu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga sedang menghadapi raksasa kehidupan kita. Tantangan kita juga besar. Apa itu? Kita sedang menghadapi wabah corona. Nah, virusnya sih kecil ya adik-adik ya, tidak kelihatan. Tapi pengaruhnya ternyata sangat besar bagi kehidupan kita. Harus pakai masker, bernafas tidak sebebas kalau kita tidak pakai masker, bukan? Sekolah online, tidak bisa lagi bertemu teman-teman, tidak ramai lagi seperti dulu, harus di hadapan laptop atau handphone kita. Kadang mata kita kalau terlalu lama juga bisa iritasi dan bahkan bisa rusak. Ke gereja juga belum boleh, ibadah juga harus online. Maka ketika kita beribadah, kita tengok kanan kiri. Kalau kita tidak punya saudara, maka kita sendirian, harus bernyanyi sendiri, harus membaca Alkitab sendirian, mendengarkan guru bercerita juga sendirian. Sekarang kita juga harus rajin untuk mencuci tangan. Sehabis jalan-jalan, kalau kita dari luar, maka buru-buru sekarang kita harus segera mandi. Dan jangan lupa, virus ini juga berbahaya. Banyak orang yang kena lalu kemudian meninggal dunia. Nah, adik-adik, bagaimana kita menghadapinya? Ya, bagaimana lagi? Apakah kita akan menyerah seperti itu? Wah, kesempatan menikmati hidup. Semuanya sekarang di rumah. Maka bisa tidur lama, bisa berpuas-puas main game. Adik-adik, apakah kita akan bermalas-malasan seperti itu? Apakah kita mau seperti tentara-tentara Israel? Begitu melihat Goliat yang besar, Goliat yang tinggi, yang kuat, langsung kita merasa takut, langsung kita menyerah? Atau kita seperti Daud yang pantang menyerah, tidak mau berhenti dan stop, tidak mau berhenti dan memutuskan untuk melawan tantangan Goliat dengan kekuatan Tuhan? Nah, adik-adik, pasti yang betul adalah yang
Yang kedua, seperti sikap Daud, kita harus berani melawan kemalasan. Kita harus tetap belajar semangat. Semangat untuk apa adik-adik? Semangat untuk beribadah. Pada waktu kita beribadah, walaupun sendirian di rumah, kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin tidak ada orang yang melihat. Guru sekolah minggu mungkin tidak memperhatikan engkau. Tetapi Tuhan tetap mendengarkan pujian kita. Dan Tuhan senang mendengar pujian yang sungguh-sungguh. Waktu mendengar firman, juga memperhatikan dengan baik. Menyediakan hati, menyediakan telinga kita. Karena Tuhan ketika melihat kita sungguh-sungguh dan mau bertumbuh, maka Tuhan pun juga dimuliakan melalui sikap kita yang baik itu. Nah, ketika kita beribadah, kita juga memberikan persembahan, mengumpulkannya, dan kita juga memberikannya pada waktu-waktu tertentu. Itu juga memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, maka kita juga perlu belajar semangat. Selain beribadah, kita juga semangat belajar di rumah. Sekalipun di rumah kita mengerjakan PR sendiri, kita harus memperhatikan Bapak Ibu guru sedang mengajar dari handphone yang kita lihat atau komputer laptop yang kita lihat, tapi belajar untuk fokus. Ketika Bapak Ibu guru memberikan pelajaran, mencatat dengan tekun, dengan teliti, memperhatikannya semua dengan baik. Nah, itulah yang namanya semangat belajar. Sekalipun Bapak Ibu guru tidak melihat kita, tetapi kita bersikap sungguh-sungguh pada waktu kita belajar. Karena yang penting pada waktu kita belajar, kita bukan hanya bertanggung jawab kepada sekolah, tetapi kita bertanggung jawab kepada orang tua, tetapi yang lebih lagi adalah bertanggung jawab kepada Tuhan yang memperhatikan seluruh sikap kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun semuanya dilakukan dengan online, tetapi tetaplah kita harus berjuang dengan penuh semangat. Kita harus berani juga melawan godaan. Pasti adik-adik ada yang berpikir begini, lumayan sekarang aku dikasih papa mama HP atau laptop untuk sekolah. Pakai untuk main game, kan bisa curi-curi waktu untuk bermain games. Hati-hati, iblis sering menggoda hati kita supaya kita menjadi anak yang malas. Itu keinginan iblis supaya kita jatuh di dalam kemalasan, kita jatuh di dalam dosa. Malas untuk sekolah, malas untuk belajar, malas sekolah minggu, malas untuk berdoa, malas untuk membaca Alkitab, malas membantu orang tua, malas segala-galanya, menjadi serba malas. Dengan begitu, seringkali kita juga tidak taat kepada orang tua. Ketika orang tua minta supaya kita dibantu, seringkali kita asik dengan permainan kita. Ketika orang tua menyuruh kita belajar, maka iblis sudah membuat hati kita itu menjadi kaku, sehingga kita berani melawan orang tua dan seterusnya. Nah, adik-adik, hati-hati, godaan ada banyak di sekitar pandemi ini, di sekitar wabah corona ini. Bukan saja virusnya yang berbahaya, tetapi virus itu juga bisa merusak hati kita, konsentrasi kita, dan sehingga kita menjadi anak yang malas, anak yang tidak berprestasi. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan, walaupun kita ada dalam masa pandemi, kita sebagai anak Tuhan harus tetap rohani. Walaupun masa pandemi, anak Tuhan tetap harus berprestasi. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca, yang kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan atas sikap hidup kami ketika kami belajar untuk dalam situasi yang sulit menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tahu hari ini kami diperhadapkan dengan raksasa kehidupan, yaitu pandemi.
Seringkali pandemi ini membuat kami menjadi malas, membuat kami menjadi tidak peduli, baik dengan orang tua, dengan orang lain, dengan tanggung jawab kami sendiri. Maka Tuhan, ampunilah, kami ingin seperti Daud, yang bisa melawan orang yang sangat besar, melawan ketakutan-ketakutan itu di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kiranya terus bekerja di dalam hidup kami, membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat, yang tetap bertumbuh walaupun di dalam keadaan sulit. Kami tidak berhenti karena ada tantangan ini, tetapi kami termotivasi untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan pujikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu Siema yang ke-55 dengan tema Don't Stop. Sunita, apa ya artinya Don't Stop? Adik-adik pernah kan lihat lambang ini? Nah, lambang ini kalau di rambu-rambu lalu lintas artinya tidak boleh berhenti. Nah, begitupun dengan tema sekolah minggu kita tahun ini. Jangan berhenti untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan berhenti untuk beribadah dan memuji Tuhan. Ya, meskipun keadaan sulit, meskipun sekarang pandemi dan kita harus beribadah secara online, tapi adik-adik di rumah jangan berhenti dan jangan menjadi malas. Seperti itu, Lause. Betul sekali.
Sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Untuk ulang tahun Sekolah Minggu Shema, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kita sama bertepuk tangan ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Sekolah Minggu Shema, selamat ulang tahun. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Sekolah Minggu Shema, selamat ulang tahun. Sekolah Minggu Shema, selamat ulang tahun. Sekolah Minggu Shema, selamat ulang tahun. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Sekolah Minggu Shema. Shalom. Bersyukur kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena anugerah dan penyertaannya kepada Sekolah Minggu Shema dapat berjalan selama 55 tahun. Komisi Sekolah Minggu Shema juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat, para hamba Tuhan, Majelis GKK Indonesia Jemaat Tarakan, dan seluruh jemaat GKK Indonesia Tarakan yang sudah mendukung dan memberikan semangat bagi kami melayani anak-anak khususnya di Komisi Sekolah Minggu. Dan kepada para orang tua anak-anak Sekolah Minggu Shema, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan juga saran yang diberikan kepada kami demi kemajuan Sekolah Minggu Shema selama ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih para orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk diajar kebenaran firman Tuhan di Komisi Sekolah Minggu selama ini. Dan kepada para lause Shema, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan kerjasama yang baik selama ini dalam melayani anak-anak khususnya di Komisi Sekolah Minggu. Dan kepada adik-adik semua, lause percaya hari ini kalian semua pasti bersukacita. Karena apa? Ya, karena kita merayakan ulang tahun Sekolah Minggu Shema yang ke-55. Tema tahun ini adalah Don't Stop. Terambil di dalam Roma 12 ayat 11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lause berpesan melalui tema tahun ini agar adik-adik semua jangan berhenti mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan walau dalam kondisi apapun. Jangan berhenti mengikut Tuhan walaupun dalam situasi sulit seperti saat ini, yaitu masa pandemi ini. Lause berpesan kepada kalian semua, hendaknya kalian semua lebih rajin membaca firman Tuhan, lebih setia berdoa, dan rajin bersaksi, serta tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu. Dan akhir kata, lause mengucapkan selamat ulang tahun Shema yang ke-55. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan ulang tahun Sekolah Minggu Shema kita di dalam doa. Ya, kepada Bapak Pendeta Yusak, kami persilahkan.
Adik-adik, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk 55 tahun yang Tuhan anugerahkan bagi sekolah minggu Shema, tempat di mana kita bisa bertumbuh, tempat di mana kita bisa mencintai Tuhan dan juga mencintai gerejanya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh anugerah Tuhan, kami bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi kami juga boleh bertumbuh di dalam berkat Tuhan secara rohani. Terima kasih terlebih lagi untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan kali ini kami mengucap syukur untuk ulang tahun Komisi Sekolah Minggu Shema yang ke-55 tahun. Oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mengajar kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah sekalipun dalam 1 tahun belakang ini kami tidak dapat pergi ke gereja. Tetapi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kelas sekolah minggu melalui online. Terima kasih kalau Tuhan masih menjaga iman kami. Kiranya Tuhan terus memelihara kami semua. Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, supaya di dalam kemurahan Tuhan, karena kesehatan yang Tuhan berikan, karena kreativitas yang Tuhan anugerahkan, guru-guru kami boleh mengajar kami dengan tekun, dengan setia, dan juga taat kepada pengajaran berdasar firman Tuhan. Demikian juga, tolong Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh belajar taat kepada firman yang kami dengar, menjadi berkat bagi sesama, belajar taat juga kepada Tuhan, belajar taat juga kepada orang tua kami, sehingga kami bertumbuh, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Komisi Sekolah Minggu Shema 55 tahun Tuhan sudah memelihara. Maka ke depan kami tetap percayakan di dalam tangan Tuhan yang maha pemurah, penuh kasih, tangan Tuhan yang kuat untuk memelihara, tangan Tuhan yang maha kuasa. Kiranya terus akan memberkati sekolah minggu ini untuk terus maju, memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, kami mengakhiri semuanya hanya di dalam kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yusa. Anak-anak, ibadah dan perayaan ulang tahun sekolah minggu Shema telah selesai. Nah, mari kita mengucapkan Selamat ulang tahun sekolah minggu Shema. God bless you. Sampai jumpa. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Don't stop. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday Shema. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu Shema ke-55. Di ulang tahun yang ke-55, semoga Lause tetap setia dalam melayani. Semoga semakin sukses membangun iman dan tetaplah menjadi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Makin bertumbuh, tambah setia, tetap semangat dan jadi berkat bagi anak-anak. Makin maju dan makin menjadi berkat bagi anak-anak. Tuhan Yesus berkati guru-guru setia dan semangat. Makin luar biasa. Kita percaya bahwa Komisi Shema dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan berkat supaya banyak anak-anak mengenal Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Komisi Shema. Kita percaya semakin banyak anak-anak yang bertumbuh mencintai Tuhan melalui pelayanan Komisi Shema.
Ayo semangat melayani untuk kemuliaan Tuhan.